mekanik. Riyadi, kita lanjut Om Riyadi. Mumpung saya masih di Wonosobo, Mas Riyadi. Om Riyadi, sebenarnya kalau untuk bermain lobet jantan, terutama masalah penjemuran ya Om. Penjemuran itu penting buat Om Riyadi. Penting kalau saya. Iya. Kalau saya lihat di Wonosobo ini kan kayaknya nggak ada panas Om. Ya emang kurang. Gimana ya? Cuacanya di Wonosobo seperti ini. Pengatan. Iya. Terus untuk mengatasi penjemuran ini? Jadi biasanya keluar panas itu jam 9-an lah baru anget. Baru keluar, Iya. pasti ada. Iya. Sebaiknya berapa jam Om Riyadi kalau untuk Kalau proses? saya waktu nggak bisa saya tentukan karena apa di Wonosobo meskipun dia matahari terbit dia belum tentu anget gitu loh. Jadi untuk penjemuran nggak bisa saya patok setiap hari jam segini enggak. Jadi kalau panasnya sangat menyengat mungkin saya kurangi penjemurannya. Oh, Mas Om Riyadi. Kalau saya ngelihat, saya ngamati dari channel jenengan, dari channel Riyadi Mekanik itu ya. Iya. Jenengan selalu penjemuran di jejer-jejer itu Om. Itu jenengan campur atau khusus jantan semua Om? Saya campur betina, ada baliku juga. Gak masalah kalau Nggak proses masalah. penjemuran. Terus jenengan masuk ke dalam itu seperti di belakang itu tetap campur juga. Ya campur. Oh, ngaten Om Riyadi. Sebenarnya kalau untuk proses bermain lobet jantan single itu bisa nggak Om? Kalau sepengetahuan saya burung itu kalau untuk gacornya bisa gacor, tapi untuk maksimal di gantangan mungkin kendala terbesar itu karena burung itu nggak ada untulannya, jadi masih keluar keko ataupun vector. Oh gitu Om Iya. Riyadi. Kalau misalkan gini Om Riyadi, misalkan si jantan ini sudah proses penggacoran di rumah dengan di single, terus dibawa ke gantangan cuman diajak jalan-jalan, itu masalah nggak Om? Enggak, malah justru yang bagus seperti itu. Jadi burung yang udah gacor di rumah itu kenapa perlu dibawa jalan-jalan karena proses perkenalan di gantangan itu yang sangat rumit di situ. Adaptasi orang lewat, keramaian, kadang orang tepuk-tepuk kayak gitu kan adaptasinya agak lama. Oh, dan berarti tidak harus diikutkan lomba, cukup dibawa ke arena gantangan itu Ya, ya? kalau misalnya punya burung itu punya bos ataupun punya modal digas nggak apa-apa di gantangan. Oh gitu. Tapi jelas kondangan kayaknya. Berarti yang penting melatih mental aja Om Iya, Riyadi. ngelatih mental. Baik Om Riyadi. Om Riyadi, kalau saya ngeliat dari jenengan, dari proses awal dari lobet main lobet betina, terus ke lobet jantan, ini step-step jenengan mempelajari dari ilmu jantan itu pripun Om? Apakah dari ternakan jenengan atau dari mana Om Riyadi? Kalau saya mahaminnya ya karena gimana ya, ada yang dari ternakan, burung dari temen. Kadang kan saya beli juga burung udah posisi bisa dikatakan gacor gitu loh, Mas Agus. Kemudian saya proses sendiri akhirnya jadi konslet seperti itu. Jadi nggak semua burung yang saya proses itu burung dari tangkar saya sendiri gitu loh. Oh ngaten. Iya. Berarti yang bahan-bahan yang sudah gacor juga ada, yang setengah jadi tinggal jenengan perawatan kelanjutannya ngaten. Om Riyadi, sebenarnya kalau kita menandain kalau misalkan lobet kita sudah gacor, terus tanda-tanda wah ini mau ke konslet ini tandanya mau ke konslet, itu ada mboten Om? Ada kalau saya. Ada nggih? Iya. Untuk diterangkan seperti apa gampang-gampang susah Mas Agus. Pripun Om? Soalnya gimana ya, dia punya pola sendiri. Kalau dia belum, nanti pahamnya kalau udah megang burung konslet dia akan paham. Kalau yang belum megang burung konslet kurang paham. Karena mungkin pahamnya burung itu cuman gacor sudah rapet. Kadang dia punya pola sendiri, agak aneh gitu loh. Seperti geleng-geleng kepala. Nah itu seperti geleng-geleng, garuk-garuk. Kadang burungnya itu kayak burung sakit soalnya. Biasanya. Iya, seperti tanda-tanda kayak gigit-gigit cepu, gigit-gigit besi, itu apa Om? Kalau itu bisa dikatakan birahi. Oh, Kalau gitu. gigit cepu, gigit ruji itu bisa dikatakan dia karena birahi naik, bisa akhirnya larinya ke polahnya ke situ. Karena gini Om Riyadi, kebanyakan teman-teman yang ngirim video ke saya itu lobetnya hanya bunyinya sebentar,
sedikit durasinya tapi dia udah matahin leher, terus kanan kiri, terus sampai nguap-nguap kayak mangap-mangap, itu ada tanda konslet mboten Om? Kalau saya ada yang burung seperti itu, ada yang bisa saya sebut karakter menuju konslet, ada yang enggak. Soalnya untuk burung yang punya karakter konslet itu saya sedikit paham, cuman saya mau terangkan itu yang susah gitu loh Mas Agus. Oh ngaten. Ya pada intinya burung itu punya karakter gacor dulu lah. Gacor sudah rapat, mungkin dia kedepannya bagus gitu. Oh ngaten berarti. Kalau dari dari gacor terus ke minor itu menuju ke konslet juga nggak Om Riyadi? Kalau ke minor biasanya ya Mas Agus. Jadi nggak harus burung itu gacor, tapi lagunya udah minor. Jadi kita udah tahu, emang tahu proses awalnya itu burung lagunya speednya cepat gitu loh. Akhirnya dia berjalannya waktu lagunya kok pelan akhirnya minor. Nah itu insya Allah 90% bisa konslet. Baik Om Riyadi. Om Riyadi, kalau dari lobet, kebanyakan lobet kalau bunyi awal-awalnya kan speed nggih, nyepit kencang itu nggih. Kalau biar slow atau nyantai itu ada terapinya sendiri mboten Om? Kalau speednya biar agak pelan gitu, nanti burung itu, kalau burung itu udah larinya ke gacor, kemudian nyaman gitu loh. Kalau burung itu udah gacor nyaman, nanti burung itu udah cuek sendiri sama burung lain, dia speednya pelan sendiri. Oh ngaten, tidak harus dengan cara lain, yang penting modelnya gacor dulu. Terus untuk pemasangan Om Riyadi dipasangkan? Iya. Tetap dipasangkan nggih. Tetap dipasang. Dengan proses yang cabut pasang seperti yang tadi itu. Terus untuk pakan tetap kita yang mengamati enak dikencang atau direndah. Iya. Ngoten nggih Om Riyadi. Ya. Baik, kemudian kan setelah lobet ritual kan saya juga ngelihat dari story jenengan yang gacor itu yang biru itu Om. Iya. Itu ada sedikit cerita pengalaman jenengan mboten Om Riyadi? Oh, itu ada itu asik-asik menggelikan itu dapatnya burung itu. Oh ngaten. Iya, jadi itu burung saya buka-buka jual beli itu online di Wonosobo, itu jual beli burung online di Wonosobo. Yang punya itu diunggah di jual beli gitu loh, tapi cuman mejeng gitu. Nah, itu ada tulisannya punya burung itu mangap, gacornya hampir 24 jam burung itu gacor gitu. Posisi single? Posisi single, betinanya mati dulu di tempat orangnya. Nah itu terus dia kan nggak ada sinyal di desanya, itu nggak ada sinyal. Namanya Mas Maiin apa Paiin gitu. Namanya itu nggak ada sinyal, adanya wifi. Jadi dia pas ngunggah ke Facebook itu dia numpang di tempatnya Mbak E. Ya wifinan, hotspotan. Nah setelah video berhasil diunggah, dia kan balik ke rumah. Nah nggak ada sinyal. Nah yang di Facebook itu pada geger gitu loh. Nah pada cari tahu di mana rumahnya, siapa yang punya gitu kan, dia cari tahu. Akhirnya saya juga cari tahu gitu loh Mas Agus. Akhirnya saya buka pertemanan, kok temannya yang muncul cuma satu di Facebook saya gitu loh. Akhirnya saya ngubungi teman saya yang berteman juga sama dia, saya telepon, akhirnya kenal, ternyata satu kampung gitu. Oh gitu. Malamnya saya langsung ya sekitar setengah jam dia munggah, langsung saya cari rumahnya, alhamdulillah ketemu. Nah di situ saya coba tanya dijual apa enggak, negosiasi, ternyata nggak dijual gitu malam itu. Nah saya sampai di rumah sekitar 1 jam, ada orang lagi, 4 orang datang ke rumah. Akhirnya nggak dijual tetap. Akhirnya paginya saya ke sana lagi, nggak dijual. Akhirnya jurus saya terakhir saya keluarin Mas Agus. Apa itu Mas? Saya bilang burung itu udah konslet sama yang punya. Om burung itu punya, ya bahasa Wonosobo ya Mas Agus. Mas manuke jenengan wis konslet, cuman nek jenengan nggak bisa ngerawat burungnya, akhirnya makin rusak. Itu niku pun konslet carane dalam lah. Udah konslet, soalnya burung itu hariannya ditaruh di di sangkar kuntulan itu, terus kalau malam itu dikodong di bawah longan gitu. Ini apa kalau bahasa Indonesia longan apa itu? Di bawah kasur. Iya, di bawah dapur lah, di longan dapur itu. Nah di situ seperti itu. Akhirnya paginya saya mantau ke situ, kok burungnya
beneran dol gitu loh Mas Agus. Padahal ditaruhnya di kandang untulan toh itu. Iya, harian itu udah lama sekali seperti itu. Akhirnya saya kasih penjelasan burungin jenengan wis konslet Mas. Udah konslet. Udah wis konslet cuman nek jenengan ring ngerawat nggak iso nanti malah burungnya rusak. Akhirnya saya terangin kayak gitu, saya tawarnya terus terang belak-belakan saya beli 6 juta. Malamnya saya 5,5 nggak boleh. Akhirnya paginya saya kasih tahu kalau burungnya udah konslet, terus saya nawar 6 juta. Akhirnya dikasih tapi dia mau minta apa? Burung dari saya gitu. Tambahan burung. Minta 1 burung. Main kesini minta 1 burung, tak kasih 4 burung Mas. Pinter kan emat saya Mas Agus. Pinter. Wah, minta 1 tak kasih 4 Mas Agus. Nah, itu tak kasih nama burung Trimo. Trimo ya. Itu. Soalnya burung itu trimonan Mas Agus. Gitu, di sangkar kotak yang trimo. Di sini tak taruh kantang sangkar kotak itu yang kayu Mas Agus. Dia mau bunyi. Cuman saya mau tak gantang, belum tak gantang malah udah salah duluan. Nih Mas, Om Riyadi. Iya. Berarti itu namanya rezeki di situ ya Om Riyadi. Kalau saya ambil dari ceritanya itu berarti ini memang lovebird itu dari faktor kebiasaan ya Om. Iya. Biarpun ditaruh di kolong gitu, kalau kebiasaannya seperti itu ya tetap akan gacor juga ngaten ya. Ini yang snipernya siapa Om? Yang ibaratnya buru-buru untuk ibaratnya melihat pantauan seperti itu siapa? Om Arman. Bukan, Om Ari. Kalau ini nggak punya Facebook ini nggak punya Facebook, WA aja nggak punya. Ini nggak punya sosmed ini ya. Ini saya duet sama Mas Ferry KCP. Itu duetan saya dari dulu itu. Mau nyeting burung, cari burung, jual burung itu sama yang kemarin nganter burung itu. Ngatan yang gonjangan berdua manjenengan ya, itu. Itu duetan saya Mas Ferry. Yang satu Bugis. Duetannya Miss Korea kalau Bugis. Baik Om Riyadi, terima kasih Om Riyadi untuk ceritanya, untuk masukannya. Semoga ini bermanfaat buat saya pribadi beserta Lovebird Mania ya Om. Semoga jenengan beserta tim, beserta teman-teman Wonosobo, Om Arman, matur sini Om Ari, semuanya sehat selalu ngaten nggih. Assalamualaikum. Banten harus ngono-ngono mana kurang. Yang lerene nek gigal ngono kok. Kok enggak meneng-meneng. Cek. Malah kacane cewek. Oh, kamu tok memang kompres.